Salam dalam kasih Kristus. Saudaraku, pencobaan dalam hidup rasanya tidak ada habisnya. Selalu ada, silih berganti. Bahkan belum selesai pencobaan yang satu, sudah muncul pencobaan yang lain. Kadang muncul pertanyaan dalam hati, apa sih maunya Tuhan? Kenapa Tuhan membiarkan semua itu terjadi? Apakah saudara juga merasa begitu? Mari kita temukan jawabannya dalam renungan ajaran hidup kali ini. Sebelumnya mari kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus memberi hikmat kepada kami agar kami dimampukan bukan hanya memahami tetapi dapat menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mohon ampun atas kekurangan dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita terima diambil dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan 4 yang tertulis demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh serta tidak kekurangan apapun. Demikian firman Tuhan. Saudara, bagian firman Tuhan tadi diberi tema menghindar atau menghadapi pencobaan. Saudaraku, tema kita kali ini pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Menghindar dari pencobaan kedengarannya mudah dan enak. Karena tidak usah repot-repot menghadapi pencobaan. Tetapi tidak semudah itu. Karena hal itu berarti lari dari kenyataan dan menjadi pecundang. Sedangkan menghadapi pencobaan pasti tidak mudah. Diperlukan mental, kekuatan, keberanian, terlebih iman, agar tidak terjatuh dalam pencobaan. Apa yang harus kita lakukan menghadapi pilihan yang tidak mudah ini? Mari kita temukan dalam bacaan kita kali ini. Kata pencobaan dari bahasa Yunani, peirasmos, menunjuk kepada penganiayaan dan kesulitan dari dunia atau iblis. Orang percaya harus menghadapi semuanya dengan sukacita. Karena ini sebagai ujian yang menumbuhkan iman. Yang tabah sanggup bertahan, watak yang kuat, dan pengharapan yang dewasa. Iman kita dapat mencapai kedewasaan penuh apabila diperhadapkan dengan kesulitan dan tantangan. Yakobus menyebutkan aneka pencobaan itu adalah ujian terhadap imanmu. Pencobaan kadang-kadang menimpa kehidupan orang percaya supaya Allah dapat menguji kesungguhan iman mereka. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa kesulitan dalam hidup ini menandakan bahwa Allah tidak senang dengan orang percaya. Kesulitan dapat menjadi tanda bahwa Allah mengakui komitmen orang percaya kepada Allah. Pencobaan membuat orang percaya menjadi matang atau dewasa. Yang tergambar hubungan yang benar dengan Allah yang membuahkan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengasihi Allah dengan sepenuh hati dalam pengabdian yang sepenuhnya dalam ketaatan dan kemurnian. Puji Tuhan, firman-Nya menjawab dengan jelas bahwa pencobaan merupakan bagian dari proses orang percaya semakin dewasa dan matang dan mempunyai iman yang kuat menghadapi kehidupan untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jelas bagi kita pilihannya menghadapi pencobaan, bukan menghindari. Mengapa demikian? Yang pertama, pencobaan menguji, melatih iman kita menjadi semakin dewasa, semakin tangguh menghadapi berbagai pergumulan dalam kehidupan. Menguji sekaligus membentuk karakter yang
berkepribadian sebagai pengikut Kristus yang dilandasi kasih. Yang kedua, menghadapi pencobaan bukan berarti dibenci Allah, tetapi sekaligus menunjukkan bahwa dikasih Allah. Allah membiarkan orang percaya menghadapi pencobaan untuk melatih iman agar mampu menerapkan prinsip-prinsip iman dalam kehidupan. Dan Allah tidak membiarkan orang percaya jatuh dalam pencobaan, karena sesungguhnya Allah mengawal, menjaga pada waktu orang percaya menghadapi pencobaan. Paulus menyaksikan itu dalam kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Allah itu setia dan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu menjawab pergumulan kami. Mampukan kami untuk tetap taat dan setia kepadamu dalam kehidupan kami. Meskipun kami menghadapi banyak pencobaan, Roh Kudus senantiasa memimpin dan memelihara hidup kami. Mohon ampun kekurangan dan dosa kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan ajaran hidup. Sampai bertemu kembali dalam renungan selanjutnya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan pemeliharaan Roh Kudus memberkati saudara sekalian. Amin.